Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu-waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh duduk diam, belajar bersama, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kebenaran yang Tuhan mau bagikan melalui sharing pada sore hari ini melalui Pak Vincent. Terima kasih hari-hari ini Tuhan begitu mengintensifkan kami supaya kami boleh berubah dalam cara pandang, berubah dalam perspektif, berubah dalam pemahaman, sehingga kami bukan saja tahu, kami mengerti Tuhan. Kenapa kami ada di dalam kebenaran dan untuk apa kami ada dan kemana kami akan Tuhan utus. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Tuhan taruh di dalam Pak Vincent. Biarlah roh hikmat dan roh wahyu ada di Pak Vincent dan juga ada pada kami. Sehingga tersingkaplah kebenaran-Mu Tuhan masuk di dalam loh batin kami ya Tuhan. Ditulis Tuhan di dalam lembaran-lembaran hati kami Bapa, sehingga kami boleh hidup daripadanya dan kami boleh dituntun olehnya ya Tuhan. Terima kasih kami memulai fellowship pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak John Thompson. Teman-teman, malam ini adalah program yang ke-5 dari satu program yang berjudul Normal Christian Birth yang sudah dibawa oleh Pak Vincent Wijaya. Nah, ini kita akan direkam, rekaman yang volume atau sesi yang pertama sampai keempat juga sudah ada di YouTube. Jadi teman-teman kalau ketemu video ini, kalau mau melihat sesi yang 1 ke 4, kita ada linknya juga. Terima kasih, ini program sangat baik. Fondasi dari program itu adalah ajaran dari buku. Siapa ya, lupa. Buku David Powson. Normal Christian Birth dari David Powson. Nah, Opa David Powson itu belajar ini sampai 17 tahun. Kita sangat beruntung dalam 5 sesi kita bisa belajar semua ini. Thank you. Dengan ini saya mengundang Pak Vincent Wijaya untuk memulai dengan program ini. Thank you Pak Vincent. Baik, sekedar untuk pembukaan kita juga untuk icebreaker, mungkin kita melihat satu tayangan video singkat tentang baptisan, karena 2 minggu yang lalu kita berbicara masalah baptisan. Ya, baptisan adalah tindakan fisikal, tapi efeknya adalah ke spiritual. Ya, mari kita lihat untuk mengulang sedikit aja apa yang kita ajarkan 2 minggu lalu. Pak Adam, silakan. Tepat di ruangan ICU di sebuah rumah sakit, di samping sebelah tempat tidur seorang pasien. Nah, kenapa dia membuat kolam baptisan? Karena permintaan dari pasien tersebut yang ingin dibaptis. Nah, teman-teman tahu kan, jika pasien sudah ada di ruangan ICU itu artinya seperti apa? Mungkin sebentar lagi akan segera bertemu dengan Tuhan, ataupun karena masih ada kasih karunia juga bisa sembuh. Nah, tapi di sini pasien ini meminta. Nah, keadaan pasien ini masih dengan selang yang ada tabung untuk oksigennya, baru ada selang-selang yang lain. Nah, dia kalau dilihat sekilas perawatannya bukan perawatan yang biasa-biasa saja, karena di ruangan ICU. Nah, pasien ini meminta untuk dibaptis, dan sebelum dibaptis, dia mengakui dengan mulutnya, dikatakan secara jelas bahwa dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian dibaptis. Baptisnya baptis Islam loh, cuma kita lihat. I believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Thank you for your confession, Martin. All right, Scott and I are going to baptize you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit for the forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit. You're going to go real slow, okay? Just let go. We got you. Okay. I do too. Let's scoot forward a little bit. We're going to go down as far as we can, but we're not going to put you in danger, okay? Here we go. Down. All right. That's good. Come on. All right.
Semoga video ini juga bisa memberkati teman-teman yang melihatnya saat ini. Shalom. Ya, jadi bukan satu kebetulan saya dapat video ini. Wah, saya tepat sekali ya ini. Jadi udah self-explanatory ya, menjelaskan dengan sendirinya bahwa apa itu arti baptisan dan kenapa orang ngotot dibaptis ya. Baik, mungkin Pak Adam ditayangkan, saya juga nggak mau banyak-banyak, tapi saya ingin tunjukkan apa yang kita akan bahas malam ini, dan kemudian tadi saya juga udah kirimkan versi yang panjangnya ya. Kita yang pendeknya dulu aja ya. Jadi ini teman-teman, I try to make this supaya kita lebih ngerti lah ya. Jadi line pertama itu berbicara tentang yang pengajaran pertama. Why ada 4 tesis ini ya. Opa Paulsen mengatakan bahwa karena kisah para rasul adalah abad awal di mana kegerakan kekristenan itu mulai jalan dan nyata sekali dalam kehidupan para rasul ketika Yesus sudah kembali pulang ke surga, naik ke surga, kemudian murid-muridnya ada di bumi dan mereka lah yang mengalami semua peristiwa-peristiwa rohani dalam kehidupan mereka. Nah, kenapa bukan di keempat Injil? Sudah dijelaskan di awal, too early to say. Walaupun di dalam keempat Injil pun ada petikan ataupun langkah-langkah, 4 langkah ini cuman terkadang tidak nggak muncul bersamaan gitu ya. Jadi ada 1-2 yang sama. Karena apa? Karena Yesus masih hidup di bumi pada waktu itu. Kemudian bukan juga di surat-surat Rasul dan juga kitab Wahyu, karena itu adalah too late, terlalu terlambat. Jadi kalau kita mau tahu tentang 4 langkah masuk ke dalam kerajaan surga atau born again, pengertian born again ini adalah di kisah para rasul. Di mana langkah pertama adalah repenting towards God, yang kedua believing in the Lord Jesus, yang kedua being baptized in water, dan yang keempat adalah receiving the Holy Spirit. Nah, 4 langkah inilah yang membuat kita itu menjadi Kristen yang maksimum, ya, bukan yang minimum. Jadi kalau maksimum itu 4 silinder, bukan 2 silinder, apalagi 1 silinder. Kalau 4 silinder itu bisa naik ke gunung. Kalau yang 2 silinder nggak bisa naik gitu ya. Ini penting sekali. Aduh, saya mau ngajarin ini terus deh. Benar-benar luar biasa loh. Cuman saya dibukakan banyak sekali hal tentang 4 step ini. Nah, di dalam repenting towards God itu ada 3 dimensi, yaitu kita mengenal bahwa bertobat itu harusnya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi akan nyata di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita bertobat, tapi pikirannya masih kemana-mana, perkataan kita juga perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang nggak berarti apapun, sebetulnya masih questionable apakah kita sudah bertobat. Dan tentunya pertobatan adalah akan ending muaranya itu di perbuatan kita, ya. Dan kita mengenal di dalam repenting ini rasa bersalah kepada diri sendiri, kita sebut regret. Lalu kita bersalah kepada orang lain, itu remorse, ya. Dan yang terakhir adalah kita bersalah kepada Tuhan, yaitu repent. Jadi repent itu perasaan bersalah karena kita menentang Tuhan, melanggar semua aturan-aturannya, tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, itu kita merasa repent. Kalau orang udah repent, seharusnya memang
harusnya hidupnya lebih baik gitu ya. Karena kita bukan takut kepada manusia atau takut kepada diri sendiri, kita lebih takut kepada Tuhan. Seperti Yusuf gitu digodain oleh tante Potifar, yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 39 ayat 9 dan 10 dikatakan, bagaimana aku melakukan kejahatan yang begitu besar ini kepada Tuhan. Padahal Tuhannya nggak ada, tapi dia takut akan Tuhan. Nah, itu adalah repent, salah satu contoh di dalam Alkitab kita. Lalu believing in the Lord Jesus, just ngulang ini ya, ada 5 dimensi. Kalau believing itu 5 dimensi ini. Secara historical, berdasarkan fakta gitu. Fakta, nah fakta itu 3 fakta aja yang harusnya kita ingat. Bahwa Yesus mati, Yesus itu disalib, mati, dikubur, dan bangkit kembali. Jadi peristiwa salib, mati, dikubur, jangan lupa, dan bangkit kembali itu adalah fakta. Ya, berdasarkan fakta itulah iman Kristiani kita itu didasarkan. Kemudian belief itu harus secara personal. In, perkataan in itu dalam sekali ya. In. Saya baru tahu orang percaya kepada saya kalau dia mengikuti apa yang saya perkatakan ataupun yang saya akan lakukan. Itu saya baru tahu bahwa orang itu percaya. Jadi bahkan sampai mengambil risiko ya hidupnya dengan mempercayakan kepada orang tersebut. Itu adalah trusting in ya. Kemudian belief juga harus diperkatakan. Jadi kalau kita believe in Jesus, kita juga harus mengatakan ya, kita harus bisa berkata-kata kepada Yesus karena Yesus adalah Allah yang hidup, dan berkata-kata tentang about Jesus, tentang Yesus. Makanya kalau kesaksian di dalam full gospel itu semuanya berbicara tentang believing in Christ, karena secara verbal dia mengatakan about Jesus ya. Kalau doa pribadi kita, we talk to Jesus. Jadi Yesus itu hidup ya. Oke. Yang keempat, believing in the Lord Jesus bicara masalah practical, harus praktis, artinya gini, harus nyata, perubahan itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau dulunya seorang pendosa, sekarang believing in Christ change hidupnya ya, harus nyata. Kalau katanya dulu kata-katanya kasar, setelah di dalam Kristus change, jadi praktikal. Kalau nggak praktikal nggak bisa. Itu bukan percuma kita bicara you believe in Christ tapi nggak bisa dilihat di dalam kenyataan sehari-hari, praktikal. Dan tentunya yang kelima adalah continual. Jadi believe in Christ once and for lifetime. Jadi satu kali Yesus selama-lamanya seumur hidup. Ya, seperti Paulus katakan, aku telah berperang, ya, berjuang, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah mempertahankan iman. Itulah continual ya. Kemudian 2 minggu yang lalu tadi sudah ditayangkan being baptized in water. Ini 2 nih, antara baptis dengan di water dengan Holy Spirit itu adanya dua-duanya adalah tindakan fisik yang efeknya itu spiritual ya. Biasanya akan sangat susah gitu ya pengertinya, gimana dibaptis tapi punya efek spiritual gitu ya. Nah, itulah yang kita akan bahas malam hari ini, teman-teman. 2 minggu yang lalu kita berbicara masalah being baptized in water, yang artinya sebetulnya adalah baptisan ini membawa pertobatan ya, dan believing, iman kita kepada klimaks atau kesempurnaan ya. 2 minggu yang lalu kita udah bahas. Jadi sebetulnya sama seperti sebuah pernikahan ya, mereka itu sudah in love, but dengan pernikahan itu masuk menjadi into love gitu ya. Jadi di dalam baptisan juga sama. Jadi pernikahan itu adalah seperti membawa klimaks cinta yang ada di dalam calon pasangan suami istri. Waktu pacaran sudah ada cinta, di dalam pernikahan itu dibawa klimaks kepada kesempurnaan, consummation ya gitu ya. Nah, baptism water juga sama. Jadi mungkin seseorang sudah bertobat, mungkin seorang sudah percaya kepada Yesus, tapi dengan dibaptis
dia dibawa kepada klimaks kesempurnaan penyelesaian, ya, being buried and bangkit kembali bersama dengan Yesus. Itu adalah baptisan di dalam air. Nah, sekarang kita baptisan Holy Spirit. Ada 3 poin yang saya mau highlight, ya. Yang pertama, penerimaan Roh Kudus di dalam perjanjian baru itu mostly dilakukan melalui penumpangan tangan, ya. Ini tesisnya Opa. Dia udah melihat semua perjanjian baru. Dia simpulkan mostly hanya ada 2 event saja yang tidak melalui penumpangan tangan. Nah, ini yang hilang nih, Bro John Thompson. Kita lupa nih, ya. Sebetulnya kalau kita mau ikutin pola dasar di PB, harusnya kita laying hand on people, ya. Karena itu perjanjian baru semuanya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, kita mencampurkan antara menerima Yesus dan Roh Kudus, menimbulkan kebingungan nantinya, ya. Ini yang benar tuh kalimatnya apa? Karena seringkali kita doa, maukah kamu menerima Yesus? Nah, ini karena mencampurkan dengan kata-kata menerima itu seharusnya pribadi Trinitas yang ketiga, menerima Roh Kudus, dicampurkan dengan menerima Yesus, ya. Nah, ini jadi confuse kita. Nanti kita bahas, ya. Dan poin yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah penerimaan Roh Kudus dari seluruh PB perjanjian baru itu harus disertai atau bisa dilihat disertai dengan bukti-bukti lahiriah. Oke, clear ini semuanya, ya. Nanti kita akan one by one. Bro Adam, next slide. Ke bawah. Nah, ini dia, ya. Ada beberapa poin, ya. Yang pertama, pemikiran Yunani dan Ibrani, ya. Lalu penerimaan Roh Kudus di perjanjian baru melalui penumpangan tangan, beda antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kita butuh 2 baptisan, seperti Yesus katakan, kamu harus lahir dari air dan Roh. Lalu Pentakosta dan Yesus dibaptis adalah pola dasar. Jesus is our trail blazer, ya, dia adalah penuntun kita. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu harusnya jadi pola kita di orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Lalu kebingungan menerima Roh Kudus beda dengan pertobatan, beda dengan percaya, dan beda dengan baptisan air, ya. Ini very clear nanti. Lalu bukti seseorang menerima Roh Kudus adalah harus ada tanda-tanda lahiriah, ya. Nah, kita nanti akan melihat beberapa kata benda tentang penerimaan Roh Kudus ini. Ada promise, ada gift, ada deposit, ada renewal kalau kata bendanya. Tapi kata kerjanya tentu yang lebih dinamis. Kita melihat kata given, diberikan, otomatis ada receive, ada diberikan, ada receive, ada baptize, ya, dibaptis, kemudian ada filled, diisi, ada fall on, jatuh atau menimpa, come upon, datang, the Holy Spirit come upon, ya, pour out upon, dicurahkan kepada orang-orang, pour out upon, ya, shield, dimateraikan, dan kemudian anointed. Nah, ini kata-kata ini semua adalah berbicara tentang penerimaan Roh Kudus. Jadi jangan lagi ada kebingungan nanti, ya, karena kata-kata ini semua adalah berbicara merefer kepada receiving the Holy Spirit. Oke, nah ini yang apa pegangan kita yang singkat, ya. Saya ingin Bro Adam menayangkan yang lengkap. Nanti penutupnya saya balik lagi ke singkat lagi, gitu ya, supaya lebih gampang. Oke, mulai halaman 15 kali buat Bro Adam. Oke.
Ya, ini perbedaan antara pemikiran Yunani yang diadopsi Barat dengan Ibrani. Ya, di pemikiran Yunani itu tidak pernah bisa menghubungkan antara fisik dan spiritual. Ya, keduanya terpisah jauh. Ya, tidak bisa bersama katanya. Jadi orang Yunani itu hidup dengan dua cara, sangat fisikal, duniawi sekali, dunia material, atau sangat spiritual, hidupnya sangat rohania, hidup di alam roh, gitu ya. Nah, biasanya jarang sekali untuk bisa menyatukan antara hubungan antara fisikal dengan spiritual. Nah, contoh kitab Kidung Agung tuh, kitab yang sangat fisikal kan, itu bicara kadang-kadang ini Alkitab atau buku roman gitu ya. Nah, ini kata Opa katanya ada orang yang coba menemukan makna spiritual yang tersembunyi, misalnya antara dua payudara gitu kan, ada kan di kitab Kidung Agung. Dia bilang dua kitab payudara, ada orang yang kasih komentar ini makna rohaninya harusnya ini antara PL dan PB gitu, perjanjian lama perjanjian baru. Nah itu kata si Opa ini, aduh saya butuh betul kasih karunia daripada Tuhan untuk bisa ngerti ini cara kayak gini. Susah sekali ya. Jadi memang kita hanya bisa ngerti ini kalau kita pakai Ibrani Hebrew thinking. Oke, next slide. Next slide. Nah, tetapi pemikiran Ibrani itu mampu menyatukan kedua dunia tersebut. Nah, ini kita sebelum masuk ke pengajaran baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus, karena kita mesti tahu dulu bahwa apa yang kita warisi ini adalah dari pemikiran Yunani, Greek thinking ataupun orang-orang Barat gitu ya. Tuhan yang adalah Roh menciptakan dunia material. Jadi fisik dan spiritual itu sangat dekat, ya. Keajaiban bisa terjadi setiap hari. Itu adalah Hebrew thinking, ya. Orang-orang Indonesia mungkin lebih ke bawah ke Hebrew thinking ya. Ini dengan adanya pengajar-pengajar seperti John Thompson gitu ya. Yang Adam Teja, Christ in us is the hope of glory. Kemudian di Full Gospel itu juga terus berbicara tentang mujizat-mujizat. Jadi sebetulnya orang-orang Full Gospel itu sudah kebawa kepada Hebrew thinking tuh. Ya. Nah, pemikiran Yunani berdampak kepada pemikiran Barat sehingga mereka berpendapat bahwa peristiwa fisik tidak dapat memiliki efek spiritual. Ini pemikiran Barat, ya. Itulah problem utama yang dimiliki oleh orang-orang dalam mencoba memasukkan baptisan air ke dalam keselamatan. Bagaimana baptisan air bisa menyelamatkan orang, gitu ya? Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu harus dibaptis, maka kamu akan diselamatkan. Itu di dalam Markus 16, ya jelas sekali ya. Mereka ini Greek thinking atau pemikiran Western, mereka itu pada umumnya tidak dapat melihat bagaimana peristiwa fisik memiliki efek spiritual karena mereka tidak bisa melihat hubungan di antara keduanya. Next slide. Padahal Alkitab kita penuh dengan ikatan di antara keduanya, ya. Contoh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah pohon fisik dan dengan buah fisik, tapi memakan buahnya memiliki efek spiritual yang sangat mendalam, betul nggak? Ini Alkitab kita gitu ya. Jadi itu Hebrew thinking, ya. Juga perjamuan komuni, anggur dan roti itu secara fisik, roti, ya, anggur. Tapi orang bisa mati ataupun celaka. Firman Tuhan mengatakan kalau kita makan dan minum dengan sembrono, tidak najis juga ya. Nah, contoh juga benda-benda tertentu di laboratorium saat pengujian tes ini kata Opa. Dulu dia pernah menguji seperti itu. Itu bisa membuat orang sedih, gembira, bahkan stres berkepanjangan. Kalau pengujiannya itu gagal, pengujiannya itu sukses, bisa. Itu something yang fisik, tetapi dampaknya itu kepada soul and spiritual, ya. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ia meludah
kemudian mencampur ludah itu dengan tanah gitu ya, kemudian mengoleskan kepada mata orang yang buta dan kemudian sembuh, ya kan? Nah, itu hal yang fisik tapi dampaknya spiritual. Ini Alkitab penuh sekali dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Next slide. Nah, sekarang kita lebih mengerti ya bahwa dalam pemikiran Ibrani menguburkan dan memandikan seseorang dalam air dapat membersihkan bagian dalamnya. Kita ngerti nih sekarang, ya. Jadi kita pun nggak boleh sembarangan membaptis loh, karena ada efek spiritualnya, ya. Physical event with spiritual effect. Ingat baik-baik ini soalnya, ya. Dalam hal ini bagi orang Hebrew thinking, Tuhan itu tidak pernah punya masalah memandikan dengan air dapat membersihkan hati nurani. Tuhan nggak punya masalah gitu loh. Karena Ia yang membuat air dan Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bisa buat semua lah, ya, ibaratnya ludah dengan tanah aja dikocik-kocik dalam nama berdoa karena Tuhan masih ada di bumi waktu itu, ya Dia yang buat mujizat sendiri, ya. Kalau kita sekarang mintanya dalam nama Yesus gitu ya. Dalam nama Yesus itu ada 20 kali di 9 pasal Kisah Para Rasul, ya. Saya seringkali bercanda juga nih Pak John. Para gembala-gembala sekarang tuh nggak bisa lagi ngomong seperti Petrus ngomong tuh ketika Petrus di Bait Allah ketemu dengan orang yang timpang, dia mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Kenapa? Emas dan peraknya terlalu banyak sekarang. Nggak, itu joking. Itu maksudnya benar-benar kalau Hebrew thinking tuh anything yang physical event itu dampaknya kepada spiritual effect, ya. Baptisan adalah peristiwa fisik dengan efek spiritual, ya. Itu bukan masalah bagi Tuhan. Itu hanya masalah bagi pemikir-pemikir Barat dengan pemikiran Yunani. Next slide, bro. Oke. Penumpangan tangan. Oke nih, ya. Semua, saya katakan semua, kecuali ada 2 event di Perjanjian Baru, ya, yaitu di pasal 4 ayat 31 itu saya KPR. Ingat teman-teman bahwa tesisnya OPA ini semua adalah Kitab Para Rasul, ya. Jadi sebetulnya nanti kalau mau ngulang lagi apakah betul 4 step itu ada di Kisah Para Rasul, dipelajari aja tuh, ya, 28 pasal. Nanti akan sangat ngerti itu, ya. Semua menerima Roh Kudus di dalam PB itu melalui penumpangan tangan. Hanya ada 2 event secara khusus, yaitu ketika murid berdoa dan kemudian mereka menerima Roh Kudus, dan kemudian Cornelius di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44-45, yaitu ketika Petrus berkhotbah, ya, kemudian seluruh keluarga Cornelius itu kepenuhan Roh Kudus. Lalu setelah itu Cornelius dibaptis, ya. Semua kecuali 2 event di PB bahwa penerima Roh Kudus terjadi melalui tindakan fisik penumpangan tangan, ya. Nah, pertanyaannya gimana kok bisa terjadi seperti itu, ya? Peristiwa fisik punya efek spiritual. Nah, bukankah ini kita juga mengenal aerobic worship, ya? Aerobic worship itu orang Ibrani itu bisa menyembah Tuhan dengan tubuh mereka tuh. Daud menari-nari, ya kan? Kemudian kita bisa tepuk tangan, tangan ke atas dan lain, itu aerobik, ya. Enggak hanya sekedar udah deh, gue mau nyembah Tuhan dengan jiwa aku aja, dia menang wae gitu ya. Tapi kalau orang Ibrani itu bisa aerobic worship. Mungkin yang mirip-mirip ke sini adalah yang di karismatik, ya.
Saya juga beberapa kali nganter mertua saya, dia di gereja Injili ya, gereja Kristus Yesus. Ya jarang tuh yang ada tepuk tangan, yang tangan terangkat ke atas. Tapi kalau di karismatik, waduh, itu main semua itu. Bisa ada jungkir-jungkir juga. Itu aerobik worship. Oke. Orang Ibrani bisa menyembah Tuhan dengan tubuh mereka, menari, bertepuk tangan, mengangkat tangan dalam doa kepada Tuhan, dan meletakkan tangan kepada orang lain untuk menyampaikan kekuatan spiritual kepada mereka, sehingga mereka meletakkan tangan atas orang sakit. Ya, banyak sekali. Cara normal di PB adalah orang menerima Roh Kudus itu dengan penumpangan tangan. Next slide. Next slide. Oke. Nah, konfirmasi awalnya adalah memang di seluruh PB itu lewat penumpangan tangan. Sayangnya sekarang makna itu udah hilang tuh. Kata Opa, saya sangat khawatir sudah sangat sedikit orang nih menerima Roh Kudus ketika mereka dikukuhkan, confirming dapat the Holy Spirit dengan penumpangan tangan udah sangat sedikit sekali ya, karena udah hilang sekarang makna seperti itu. Nah, kita di remind lagi nih teman-teman pada malam hari ini bahwa penumpangan tangan itu penting sekali. Sekitar sebulan yang lalu ketika saya ke Pontianak, saya diminta untuk khotbah hari Minggu. Ya, waktu itu Minggu pencurahan Pantekosta, saya diminta oleh pencurahan Roh Kudus, maksudnya hari Pantekosta. Ya, diminta untuk khotbah itu. Ya udah, di akhir sesi saya ngadakan altar call. Ya udah, saya tumpangkan tangan itu di depan ada sekitar 20 orang. Ada Lokeng Hong juga di situ. Dan melihat ada yang 3 kalau nggak saya ngegeletak. Ini bukan saya hebat, bukan. Cuman just tumpang tangan aja gitu ya. Waduh, katanya terus waktu di mobil Lokeng Hong cerita juga sama saya. Itu tadi ada yang jatuh itu nangis-nangis, geletak-geletak, gelundung-gelundung. Ya udah, saya bilang itu efek aja, Pak Lo. Nah, kemudian ada Opa cerita juga ada satu uskup nih, uskup dari gereja Katolik di salah satu kota Inggris, di Inggris mengatakan bahwa ketika aku menumpangkan tangan atasmu, saya berdoa bahwa Roh Kudus turun atas Anda. Dan ini benar-benar terjadi. Setelah itu dengan keyakinan tiba-tiba seorang wanita melontarkan bahasa barunya dan uskup ini hampir loncat dari sempat duduk ya karena kaget. Dia sendiri kaget gitu loh, kok iso gitu ya. Nah ini teman-teman, please, ini kita di-remind lagi ya bahwa penumpangan tangan itu sangat penting sekali. Kita di-remind lagi juga bahwa Paulus itu menerima Roh Kudus ketika Ananias di Kisah Para Rasul 9 menumpangkan tangan atas Paulus, selaput dari mata Paulus gugur dan dia menerima kepenuhan Roh Kudus, dan setelah itu Paulus juga dibaptis. Ya. Nah, orang Kristen perlu menerima 2 baptisan, baptisan air dan Roh. Next slide. Baptisan air, apa bedanya antara baptisan air dengan baptisan Roh Kudus? Ya, baptisan air menangani masa lalu kita, ya, mengubur masa lalu kita, menghapus masa lalu kita, take away, dan menyelesaikan masa lalu. Itu, nah ini yang kata Opa, membuat kita itu clean and empty, ya, karena bersih semua, clean and empty. Nah itu kondisi spiritual yang sangat berbahaya, ya. Ingat ketika seorang kosong bisa dimasuki 6 setan ini, ada di Matius 12 ya. Jadi kalau orang spiritualnya itu kosong, clean dan empty, itu bisa dimasuki someone atau something, ya kan? Hati-hati nih. Sangat penting sekali adalah ketika seseorang itu kosong harus segera terisi, get filled gitu ya. Maka di Kisah Para Rasul semua itu ya bicara ketika seorang dibaptis, lalu orang langsung menumpangkan tangan. Ingat Filipus, ya kan? Itu juga sama. Orang itu dibaptis, tapi kemudian sida-sida itu keluar dari air, ya.
dan Pak Petrus datang ke situ juga ya, menumpangkan tangan. Itu ada di apa KKR di Kisah Para Rasul 8 ya. Sangat penting bukan hanya membersihkan dosa di kehidupan seorang, tapi perlu untuk melihatnya diisi oleh sesuatu atau seorang yang lain. Nah ini jadi nggak boleh clean sama empty. Next slide, bro. Kalau kata Opa nih, kalau bersih dan kosong, Anda akan jadi orang Kristen yang negatif. Saya tidak merokok, tidak judi, tidak minum, tidak yang lain gitu ya. Tidak melakukan sesuatu. Menjadi seorang Kristen yang menyedihkan, tidak memiliki kenikmatan dosa, tapi tidak memiliki kenikmatan keselamatan. Kalau clean and empty gitu ya. Tidak semua. Tapi termasuk tidak memiliki dua-duanya, kenikmatan dosa juga tidak memiliki kenikmatan keselamatan. Jadi mesti diisi ya. Ini seperti orang Kristen seperti di belantara. Nah, mereka telah menyingkirkan semua hal buruk ya dengan baptisan air, tapi tidak ada hal yang baik yang menggantikannya ya. Jadi Allah dalam hikmatnya berkata, kamu membutuhkan dua baptisan. Satu berhubungan dengan masa lalu, satu lagi untuk masa depan. Itulah kita perlu menerima receiving the Holy Spirit ataupun baptisan Roh Kudus ya. Terlalu banyak yang kosong tapi tidak diisi, itu bahaya sekali ya. Nah sekarang kita makanya kita mau jadi Kristen yang optimum, maksimum, bukan yang minimum. Ini pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus ya. Kalau dalam terjemahan berita baik, Yesus menjawab, apa yang aku katakan ini benar. Tidak mungkin seorang pun menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan daripada air dan daripada Roh Allah. Ini Alkitab terjemahan Alkitab berita baik. Tapi dalam terjemahan LAI dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, very clear ya. Jadi memang tesis yang diberikan oleh Opa yaitu 4 step to enter the kingdom of God is very clear. Diakhiri dengan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Next slide. Setelah mati, dikuburkan dan bangkit bersama Kristus, kita pun harus menuju kepada kehidupan baru. Harus masuk dalam kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi ingat, baptisan air adalah berbicara masalah mati, dikuburkan, dan bangkit bersama Kristus. Tapi itu aja nggak cukup. Kita harus move on ya kepada kehidupan baru. Harus masuk ke dalam kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ya, dan itu berasal dari Pentakosta. Ya, apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu dimaksudkan untuk terjadi lagi dalam hidup kita. Disalibkan, mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan kami semua akan dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu bukan hanya peristiwa sejarah, itu merupakan gelombang pertama, sebuah pola pertama. Nah, Yesus adalah our trailblazer. Dia adalah pembuka jejak, ya. Dia adalah pendahului kita, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Kita melihat di dalam Lukas ya, teman-teman. Lukas 3 ayat 21, ini jelas sekali. Saya bacakan, ini nggak ada sini ya. Lukas 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, saya ulang lagi, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah itu adalah Jesus is our trailblazer. Ya, jadi Pentakosta adalah pola pertama, Yesus juga adalah teladan pertama yang kita mesti ikuti. Jadi Yesus setelah dibaptis dan berdoa,
turun Roh Kudus, ya. Menerima Roh Kudus tidak sama dengan pertobatan, jangan ada kebingungan mengenai hal ini. Next slide, coba next slide. Ya. Menerima Roh Kudus sama dengan pertobatan, sama dengan percaya kepada Kristus. Nah, ada banyak kebingungan. Kebingungan yang paling umum adalah saat Anda percaya kepada Tuhan Yesus, believing in Christ, ya. Saat itu Anda menerima Roh Kudus, ya. Nah, ini kan kebingungan pertama nih, ya. Baik itu terjadi atau tidak. Jadi hal ini tidak didukung dalam Alkitab kita. Jika itu tidak terjadi apa-apa, para rasul akan berkata mereka belum menerima, ya, dan mereka melakukan sesuatu. Ini di dalam kisah para rasul selalu. Mereka itu menerima pasti harus ada tanda gitu kelihatannya, ya. Karena di dalam PB tidak ada satu kasus pun di mana orang menerima Roh Kudus tidak mengetahuinya. Itu adalah pengalaman yang pasti. Ini dikatakan. Jadi di Perjanjian Baru itu tidak ada satu kasus pun di mana orang menerima Roh Kudus dan orang itu tidak mengetahuinya. Itu adalah pengalaman yang pasti, ya. Sangat pasti. Bahkan seorang sarjana Alkitab mengatakan, ini Opa yang ngomong, ya. Hal itu seperti serangan influenza, ya. Ini seperti COVID gitu. Orang kalau COVID tahu nggak? Ya pasti tahu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau baptisan Roh Kudus, orang pasti tahu nggak? Tahu harusnya. Seorang sarjana Alkitab mengatakan baptisan Roh Kudus itu, menerima Roh Kudus itu seperti serangan influenza. Ini kalau Opa kan belum mengalami COVID. Jadi kalau saya contohnya COVID aja, kalau orang COVID pasti tahu lah, gitu ya. Next slide. Nah, kebingungannya di mana? Ya, asal kebingungan. Kita mentransfer kata receive yang seharusnya diterima dari trinitas orang yang ketiga kembali kepada orang yang kedua, ya. Ini kebingungannya. Ketika Yesus ada di bumi dalam daging, Anda nih, kita semua, kita dulu memang nggak ada, Anda dapat menerima dia, bahkan jamu dia, ya, makan-makan bersama dengan dia, bepergian bersama dengan dia, ya kan? Itu ketika Yesus ada di bumi dalam daging. Secara harfiah Anda dapat membuka pintu dan berkata, mari Tuhan Yesus duduk, makanlah bersama dengan kami. Nah, Yohanes 1 ayat 12, ini kata-katanya hanya ada satu kata yang menerima dia. Itu adalah ketika Yesus itu memang ada di dalam dunia, ya. Yohanes 1 ya, ayat 12. Pada mulanya ada firman itu bersama dengan Allah, ya. Nah, di ayat ke-11 dia, ya. Ayat 11 dulu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini berbicara tentang Yesus yang ada di bumi dalam bentuk daging, ya. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, tidak pernah lagi, ya, tidak pernah setelah itu orang disuruh menerima Yesus, tapi menerima Roh Kudus. Cek and recheck, ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, tidak ada lagi di PB, ya, orang itu menerima Yesus, tetapi menerima Roh Kudus, yaitu pribadi yang ketiga. Kalau enggak kan kata-kata Yesus enggak pas dong. Aku adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Aku akan mengirimkan kepadamu penghibur, Roh Kudus. Dia akan diam di dalam kamu, ya kan? Nah, di Pentakosta dan seterusnya para rasul berkhotbah untuk mereka menerima karunia Roh Kudus pribadi yang telah diutus untuk menggantikan dia. Jadi di Pentakosta ini yang merupakan pola umum kita, ya. Para rasul berkhotbah untuk mereka menerima karunia Roh Kudus, bukan menerima Yesus loh. Yesus sudah di surga, ya teman-teman. Jadi ini asal daripada kebingungannya. Dari kata receive itu yang seharusnya menerima pribadi yang ketiga dibalikkan lagi kepada orang yang kedua. Next slide.
Yesus sudah tidak ada lagi di bumi, dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Tuhan telah mengutus penghibur lain, another comforter. Ya, ini firman cek and dicek lagi. Ya, kita mencampurkan antara menerima Yesus dengan Roh Kudus. Itulah sumber kebingungan kita yang sesungguhnya. Ya, jadi sekarang saya nggak mau lagi nih, Bro Adam atau Pak John, Anda bersedia nggak menerima Yesus? Enggak. Do you believe in Christ and receiving the Holy Spirit? That is the correct one. Yeah, that is the correct one. Believe in the Lord Jesus Christ. Betul. Kamu harus percaya kepada Yesus. Maukah kamu percaya? Jadi nanyanya adalah, maukah kamu percaya kepada Yesus? Maukah kamu menerima Roh Kudus? Jadi jangan dibingungkan lagi. Kalau ada dibingungkan lagi, kita jadi benar-benar bingung. Ya. Juga di dalam Alkitab dikatakan jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi tanda seorang dikenan Tuhan, bukan Anda telah bertobat atau percaya kepada Kristus atau dibaptis, tetapi apakah Anda telah menerima Roh Kudus. Jadi jadilah seorang Kristen yang maksimum gitu. All step. Jangan 1 atau 2 step aja, ya. 4 silinder, bro. Kita mau 4 silinder, ya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa seseorang milik Allah sampai langkah keempat ini diambil. Telah tercapai dan telah digenapi. Itulah intinya. Maka 4 step ini penting sekali. Langkah keempat dan 4 langkah juga sangat penting. Next slide. Apa yang dikatakan tentang penerimaan roh? Dibedakan antara receiving dengan pertobatan. Dibedakan receiving dengan believing, seperti yang terjadi di Kitab Para Rasul 8, ya, ketika terjadi KKR Samaria, ya, dan juga di KPR 19, percaya kepada Kristus tanpa menerima roh, ya kan, dibaptis lagi itu, ya. Kemudian akhirnya di Kisah Para Rasul 19 orang harus kemudian setelah dibaptis didoakan lagi untuk bisa menerima tumpangan tangan untuk menerima Roh Kudus. Itu jelas sekali itu di Kisah Para Rasul 19 ditanyakan, apakah kamu menerima Roh Kudus setelah kamu percaya, ya kan? Jadi teman-teman perhatikan di KPR 8 Filipus berkhotbah, orang-orang bertobat, percaya kepada Yesus dan dibaptis, tapi belum ada seorang pun yang menerima Roh Kudus. Maka kemudian kalau nggak salah Petrus dan Yohanes diutus ke sana untuk supaya orang-orang itu dalam KKR menerima Roh Kudus. Mereka itu semua sudah bertobat, percaya kepada Yesus dan dibaptis. Sekali lagi, we have to check and recheck, seperti Opa katakan, periksa kembali di Alkitab apakah saya salah atau enggak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang tahu bahwa mereka belum menerima Roh Kudus, ya kan? Tapi belum ada seorang pun yang menerima Roh Kudus. Nah, itu kan pertanyaannya big question, bagaimana orang tahu bahwa mereka belum menerima Roh Kudus? Hanya jika penerima Roh Kudus itu selalu disertai dengan bukti lahiriah. Jadi kalau ada bukti lahiriah, kita baru tahu orang itu sudah menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Nah, itulah intinya. Penerima Roh Kudus dalam PB selalu merupakan pengalaman dengan bukti lahiriah. Ya, saya ulang lagi, itulah intinya. Penerima Roh Kudus dalam Perjanjian Baru selalu merupakan pengalaman dengan bukti lahiriah. Next slide. Ya, kita mungkin tidak dapat menentukan kapan tanggal kapan kita itu bertobat, kapan kita percaya, tapi kita akan tahu nih kapan tanggal baptisan dan kapan kita dibaptis air, ya. Ini menentukan tanggal kapan, bukan baptisan nih. Ini dicoret nih, bro. Kapan kita bertobat, itu kadang-kadang bertobat kita nggak tahu nih, ini yang ini. Sorry, kelebihan nih. Yang di atas, ya itu, coret itu. No, yang ini. Tanggal kapan baptisan air ini nih. Ya, ini nih. Baptisan airnya ini. Dari kiri. Nah, ini nih. Yes. Ya, oke. Kita nggak dapat menentukan when we date, kita menetapkan tanggal
kapan bertobat, percaya, tapi kita tahu tuh kalau kapan tanggal dibaptis, ya. Nah, menerima Roh Kudus tidak pernah di Alkitab dikacaukan dengan baptisan air, ya. Kadang-kadang terjadi seperti terjadi dengan Cornelius, tapi pada umumnya terjadi setelah baptisan air. Pada umumnya, ya, hanya beberapa peristiwa yang terjadi baptisan Roh Kudus dulu, kemudian baptisan air. Tetapi pada umumnya baptisan air dulu, lalu baptisan Roh Kudus. Atau pada saat bersamaan seperti Yesus sendiri kan mengalaminya kan, Roh Kudus turun atasnya setelah baptisan airnya dan berdoa. Yang tadi di Lukas 3 ayat 21 dan 22 yang saya baca tadi. Berdoa adalah berhubungan dengan penerima roh, ya. Jadi perlu diminta, ya. Receive, given itu perlu diminta, ya. Saya masih ingat ini tentang apa ya? Opa Brian Bailey, salah satu orang tua rohani saya. Itu dia minta tuh sama Tuhan sampai akhirnya dia mengalaminya ketika dia naik gunung, ya. Ketika dia naik gunung, dia dapat, dan dapatnya itu ya dengan tanda-tanda lahiriah gitu loh. Kok bisa gitu ya? Dia tahu berbicara sendiri gitu ya, dengan bahasa yang bukan bahasa mother tongue gitu, bukan mother language gitu ya. Itu adalah pengalaman yang perlu menerima Roh Kudus perlu diminta, berdoa, ya. Jadi minta Roh Kudus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jadi saya ingin gambarkan sini adalah itu bukan pertobatan, itu bukan percaya, bukan baptisan juga, ya. Jadi penerimaan Roh Kudus itu adalah hal yang terpisah, dan yang keempat yang mungkin terjadi dengan cepat ataupun lambat. Jadi baptisan Roh Kudus ini bisa cepat juga bisa lambat, ya. Dalam kasus orang tua rohani saya, Dr. Brian J. Bailey, itu bertahun-tahun baru dia terima, ya. Nah, kalau David Paulsen juga lucu juga terimanya itu, tapi itu terlalu panjang untuk diceritakan, ya. Itu intinya adalah baptisan Roh Kudus bisa cepat bisa lambat, bisa seketika juga. Nah, kami sendiri berdua dengan istri, saya masih ingat, correct me if I'm wrong, Mam. Jadi ketika itu mengalami, itu setelah baptisan itu di puncak, ya, kita dimandikan gitu ya. Kemudian kita mengalami juga bukti lahiriah setelah itu. Setelah ada penumpangan tangan dari seorang hamba Tuhan, namanya Pak Yeremia kalau nggak salah ya, Mam ya. Oke, next slide. Oke, ini dua kata yang akan menggambarkan kepada kita, ya, tentang penerimaan Roh Kudus. Diutarakan ataupun dicatat di dalam Injil ataupun di dalam Alkitab kita, ini berbicara masalah promise, janji, ya, sesuatu yang Allah katakan dan Ia akan lakukan. Jadi janji Roh Kudus itu adalah sebagai promise, ya. Ingat ketika Yesus naik ke surga supaya murid-muridnya tinggal 10 hari, ya, untuk menantikan janji Bapa, ya, itu promise. Juga Roh Kudus ini merupakan gift, hadiah, ya, sesuatu yang nggak bisa dibeli sama uang. Itu adalah kehendak daripada Tuhan sendiri. It is a gift, ya, makanya spiritual gift disebut juga, ya. Mau-maunya Roh Kudus gitu ya. Kita nggak bisa minta gitu ya sebetulnya. Ada orang yang punya 9 karunia hanya dikasih 2 karunia aja, that's fine, ya. Kan mau-maunya yang ngasih gift, hadiah. Nah, deposit. Nah, ini kata yang menarik nih dari dunia komersil. Ketika Anda menerima Roh Kudus, itu adalah uang muka pertama yang Allah berikan kepada Anda. Seperti layaknya surga kecil pertama Anda ketika Anda menerima Roh Kudus, satu kaki Anda sudah di surga katanya. Ini Opa yang ngomong ya. Di surga kita akan banyak memuji, ada kasih, ada persatuan. Nah, ketika seorang penuh dengan Roh Kudus, itu akan ada mengalir aliran-aliran melodi yang suka nyanyi juga. Jadi orang yang suka nyanyi itu juga
ya mempersiapkan kepada surga di mana kita seringkali nyanyi di surga nanti. Tandanya orang kepenuhan Roh Kudus suka nyanyi tuh, Bro John, ya. Juga orang yang penuh Roh Kudus itu penuh dengan kasih, ya. Bukan orang kejam lah kalau orang Roh Kudus, ya. Dia juga orang yang bersatu, nggak mau mecah belah gitu ya. Dia maunya ingin merukunkan gitu ya. Aduh, kalau di gereja penuh dengan orang-orang seperti ini, akan banyak orang mau gabung dengan persekutuan sejenis ini. Ya, termasuk di dalam full gospel nih. Kalau orangnya penuh dengan Roh Kudus, harusnya banyak orang yang bergabung. Tapi jangan sampai ada Roh Kudus, bukannya Roh Kudus ya. Oke, itu adalah deposit uang muka pertama. Sisanya menyusul nanti ya. Tapi sedikit surga udah bisa dicicipi ketika orang lahir baru, orang betul-betul mengalami kepenuhan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Next slide. Next slide. Nah, kata benda yang berikutnya adalah renewal, pembaharuan. Ya, ini bagus sekali nih. Perumpamaannya seperti perabot antik ya. Ada orang yang suka hobinya itu memperbaiki perabot-perabot yang antik yang lama gitu ya. Yang lama dikembalikan ke seperti baru gitu ya. Orang-orang yang hobinya dandanin mobil yang lama gitu ya. Kemudian dikutak-kutik jadi mobil baru lagi. Nah, seperti itulah orang yang terima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu renewal, hidupnya itu diperbaharui gitu ya. Ya. Sama seperti mobil tua dikembalikan kepada kondisi awal. Waduh, ini kan enak sekali nih, Bro John sama Pak Adam, ya kan? Kita dikembalikan renewal, ya kan? Kalau udah kita lahir betul-betul kepenuhan Roh Kudus ini. Nah, ada beberapa kata kerja yang menggambarkan penerimaan Roh Kudus ini. Tentu ini lebih dinamis sifatnya daripada kata benda tersebut di atas. Tapi ini semuanya menggambarkan tentang penerimaan Roh Kudus. Given, ya, hadiah ini perlu diberikan. Kemudian setelah diberikan tentu mesti diterima, hadiah itu perlu diterima. Ya. Baptize, ditenggelamkan, dibenamkan di dalam roh. Kemudian fill, diisi. Fall on, kejatuhan gitu ya, kayak hujan gitu ya. Come upon, datang atas kita. Kemudian dicurahkan kepada kita. Next slide. Seal, dimeteraikan, ini juga bahasa komersial ya. Dengan meterai pertanda transaksi terjadi, membuktikan bahwa misalnya sebuah properti itu di seal, itu adalah tandanya milik kita. Kalau kita di seal oleh Roh Kudus, ingat yang tadi saya katakan, orang tahu bahwa kita milik Tuhan itu adalah kalau kita punya Roh Kristus, ya kan? Itu dia. Kalau kita ada Roh Kudus, ya, kita akan berkenan kepada Bapa. Anointed, diurapi. Seperti imam di perjanjian lama diurapi dengan minyak, kita di PB sebagai imam dan raja, ya 1 Korintus 2 ini hari ini pembacaan dari Bro John juga tadi bagus sekali tentang apa faith come by hearing, ya. Kita adalah imam dan raja, diurapi dengan Roh Kudus, ya, di PB. Dengan semua kata-kata kerja di atas, apakah mungkin seseorang tidak menyadari ketika menerimanya dan tidak tahu apa yang terjadi. Tadi ya, udah given, receive, ada fall on, come on, pour out, diisi. Nah, tapi dia bilang jika itu semua tidak dirasakan, kita tidak dapat mengatakan bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu tadi kata benda, kata kerja. Masa kita nggak ngerasa apa-apa. Nah, next slide. Oke. Mari kita lihat kata kerja tadi. Yang paling gampang itu filled, diisi. Ini yang makanya kan orang Kristen itu katanya fill the spirit or not gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa tangki bensin mobil kita telah penuh? Ini analoginya gitu aja. Ada luapan, overflow, baru kita tahu. Kalau sekarang
lewat speedboard, lewat speedometer aja gitu ya. Kalau dulu kan kalau belum ada speedometer, gimana tahu penuh ya ngisi itu. Taunya kita kalau ada yang meluap, baru kita tahu, oh udah penuh, udah penuh. Demikian juga dengan sebuah kendi, kalau kendinya nggak mengkilap itu kita tahu bahwa itu penuh, kalau itu meluap ya. Apa yang keluar dari hati itu keluar dari mulut. Ini seperti Yesus berkata di dalam Matius 15 ataupun Markus 7 ya. Nah, jika kita penuh kesenangan akan ketawa, jika kita marah kita akan berteriak, ketika sedih kita juga akan melolong dan lain-lain ya. Jadi ada luapan. Nah, ketika mulut kita berseru Abah, itu adalah roh yang bersaksi bersama roh kita. Suatu teriakan yang tanpa kita sadari mengatakan bahwa sesuatu yang tidak kita katakan itu terjadi. Sebenarnya tidak ingin kita katakan atau Abah ya. Ini ada pengalaman David Powson di Shetland, tapi saya teruskan aja. Yang paling umum di PB adalah speaking in tongue, yang paling umum di Perjanjian Baru. Ya. Tongue itu lidah, tapi sebetulnya bukan bahasa. Di Menara Babel, Tuhan berikan bahasa berbeda untuk menyerakan, menserakan. Tapi di Pentakosta, Tuhan berikan bahasa lain untuk mempersatukan. Ini bedanya antara bahasa yang diberikan di Menara Babel dengan bahasa roh, ya. Bahasa roh yang diberikan di dalam Pentakosta itu adalah mempersatukan semua orang. Kalau di Menara Babel itu untuk menyerahkan. Ya, next slide. Karena Tuhan berbicara dalam semua bahasa, ya. Jadi tidak akan mengherankan ketika Ia mengisinya dengan bahasa yang diinginkan. Kita akan mendapatkan diri kita berbicara dalam bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Tapi ingat ya teman-teman, jangan meniru-niru ya. Jangan niru-niru. Benar-benar Anda dan saya akan dituntun oleh Roh Kudus tentang bahasa-bahasa yang baru yang kita nggak ngerti ya. Tapi seharusnya kita pun tidak perlu show off. Nggak perlu. Sebetulnya karunia bahasa ini adalah diberikan untuk edify, membangun manusia rohani kita sendiri. 1 Korintus 14 ya. Juga di dalam 1 Korintus 14 Paulus mengatakan aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi lebih berguna bagi kamu kalau ada yang menerjemahkan ya. Tapi Paulus mungkin salah satu rahasia dari Paulus adalah dia senantiasa berbahasa roh ini ya. Anda bisa meminta di mana saja. Pengalaman David Powson ketika mengatakan pada seorang ibu ini berkata, Yesus penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dan ia membuka mulutnya dan perkataan yang keluarnya adalah bahasa Urdu. Ini ketika pengalaman dia di sebuah gereja ya. Itu bahasa Pakistan. Kemudian memuji Tuhan dengan bahasa Urdu, dan di sebelah beberapa baris dari itu ada orang Pakistan di gereja itu. Dia bilang orang Pakistan, wah ini ada tetangga gua nih orang Pakistan. Ternyata ibu itu nggak ngerti apa-apa, bukan nggak ngerti bahasa Pakistan. Ya ini pengalaman dari David Powson tentang seseorang yang mengalami bahasa roh ya. Ada banyak pengalaman lain. Tanda lain adalah ucapan rohani spontan nubuatan. Jadi bukan hanya bahasa roh, tapi bisa juga nubuatan. Ini beberapa kali kami dalam pelayanan juga mengalami hal yang sama dengan yang orang-orang yang kami layani. Ya. Khususnya pada waktu 5 tahun lahir baru itu, waduh, itu kemana-mana rajin sekali ya. Sekarang mungkin perlu di recharge lagi nih, ya Pak John, mesti di recharge lagi. Kadang-kadang sorry to say, alasannya adalah ingat loh, ini kita interdenominasi, ini bisa terjadi perpecahan. Justru
kalau nggak orang mengalami baptisan Roh Kudus, banyak perpecahan. Justru dibalik ya. Tadi kan dibilang tadi deposit gitu. Kalau udah mengalami baptisan Roh Kudus itu deposit gitu ya. Orang akan penuh dengan melodi, penuh dengan kasih, penuh dengan persatuan ya. Jadi ini dibalik, jangan orang perlu lahir. Ini bukan masalah denominasi, ini masalah biblical. Bukan denominasi ini. Ya, next slide. Haruskah kita berbahasa roh? Nah, ini seharusnya pertanyaan itu tidak perlu, ya. Kenapa? Karena kesannya kalau haruskah itu memaksa Tuhan gitu loh. Harusnya pertanyaan adalah, bolehkah saya berbahasa roh? Ya boleh sekali gitu loh. Jangan haruskah? Kalau haruskah itu maksa gitu, maksa Tuhan juga gitu ya. Itu adalah hadiah dari kita. Karunia lain diberikan untuk membantu orang lain. Karunia ini diberikan untuk membangun manusia rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Paulus berbahasa roh lebih daripada semua orang lainnya. Itu mungkin rahasia kenapa ia tahan menghadapi semua aniaya, cobaan, tekanan, kesengsaraan, hukuman rajam, cambukan, kapal karam, dan lain-lain. Itu mungkin rahasianya. Tapi saya membuktikan secara pribadi, teman-teman, ya. Khususnya ketika mau khotbah itu ya, I speak in tongue ya, benar-benar di kamar ya, benar-benar mengalirnya luar biasa loh. Sometimes pernah saya nggak persiapannya kurang gitu ya, persiapannya kurang. Saya cuman di gereja pas khotbah di gereja, saya setengah jam pertama itu kan biasanya pujian penyembahan, I just speak in tongue, tapi itu luar biasa sekali. Pengalaman di stage-nya itu benar-benar diarahkan Roh Kudus luar biasa ya. Nah, kemudian saya baca juga dari bukunya Opa Bailey ya. Opa Brian Bailey. Itu juga sama ya. Ada seorang yang dikatakan bagaimana menerapkan praktek bahasa roh. Itu ada seorang pengkhotbah dan pengajar yang menguraikan ayat-ayat yang paling sulit itu gampang sekali bagi dia, gitu loh. Nah, Opa Bailey itu tanya ke orang ini, what is the secret, gitu loh. Yang nggak pernah di-touch gitu ya, Yeremia, itu perjanjian lama yang susah-susah gitu ya. Dia bilang, the secret is, dia bilang, 1 up to 2 hours, I speak in tongue first, before I'm reading the Bible. Jadi Tuhan tuh berikan luar biasa sekali pewahyuan, revelation. Orang ini luar biasa sekali gitu loh. Sampai Dr. Brian Bailey itu mengatakan nggak ada orang yang seperti dia itu yang ngupas ayat-ayat sulit itu gampang sekali ya. Mudah-mudahan banyak lahir di Full Gospel nih Pak John yang ngupas yang susah-susah kasih ke orang-orang tertentu. Oke. Tapi Paulus tidak menggunakan di persekutuan jemaat ya, tapi untuk dirinya sendiri. Ini jangan show off gitu ya. Kayak gitu ya, jangan udah biasa-biasa aja ya. Itu dipakai di kamar aja gitu ya. Nah, pengalaman DP ketika ia mendoakan seorang di public area, ini ada pengalaman David Powson nih. Ini ketika dia tumpang tangan, orang itu nggak ngerti sama sekali. Kemudian dia berkat setelah ditumpangi tangan, haleluya, haleluya. Dia sampai si David Powson karena ini di publik itu, wah kok kayak gitu. Tapi dikatakan dalam 24 jam kemudian ia dapat menyembuhkan 2 orang sakit yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Jadi jangan kata haruskah kita berbahasa roh? Enggak, bolehkah saya berbahasa? Karena banyak sekali manfaatnya, ya. Banyak sekali. It's very good, ya. Saya juga sama tuh, Pak John, waktu saya ke NTT ya. Saya mau ngasih session mengenai baptisan Roh Kudus. Waduh. Itu teman-teman di belakang, jangan, Pak. Jangan, Pak. Tahu nggak, Bapak? Mayoritas agama di sini apa? Nggak, saya tahu, saya tahu. Tapi saya maju ke depan dan saya mengumumkan tentang the benefit of people who has manfaat bagi orang yang menerima ataupun mengalami baptisan Roh Kudus. Itu saya jelaskan semua.
itu kira-kira yang 60-70% yang hadir itu maju ke depan, dan mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya masih ingat itu beberapa tahun yang lalu, tentu sebelum pandemi. Ya. Next slide. Oke, God bless you all. Itu aja. Teman-teman, sebetulnya masih banyak sih yang mau saya sampaikan, tapi kan waktu juga ya, ini udah 7:30. Kita tanya jawab aja. Oke. Masih mute, bro. Ya, thank you Pak Vincent. Memang luar biasa sekali apa yang kita pelajari dari buku ini ya, dari David Powson ya. Yang saya betul kaget itu yang Pak Vincent tadi ucapkan mengenai baptisan dalam air itu adalah climax ya. Yes. Kita betul-betul dikosongkan, bersih dan kosong. Clean and Tapi- empty. Ya empty. Tapi udah gitu ini yang sangat berbahaya kalau orang itu Ya, kosong. Ya, baru tahu gitu bahwa kekosongan Makanya itu berbahaya. Buru-buru mesti diisi, kalau nggak diisi oleh sesuatu atau oleh orang lain gitu. Ada 7 roh jahatnya masuk, nanti bahaya itu. Waduh, ini pelajaran baru ini buat saya. Ya, thank you sekali. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan Q&A aja. Kalau ada yang punya pertanyaan nih, pasti Nanti kalau ada banyak yang mau bertanya Kalau ini. ada pertanyaan yang sulit, saya kasih ke Pak John tadi. Nanti aku kasih ke Bro Adam. Oh iya, saya paling nggak bisa. Ini, oke, silakan Ya, Pak Pak John Adam kalau ada saja. pertanyaan. Ya, Pak Adam, saya Hari Pudi. Oh, ya Pak Hari, ya, silakan Pak Hari. Hari. Ya, terima kasih Pak Pudin. Vincent, walaupun saya rada telat masuknya karena ada perlu dulu. Seringkali rancu antara baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kalau yang saya tahu itu baptisan Roh Kudus itu 1 kali. Tapi kalau kepenuhan itu harus terus-menerus ya, penuh gitu. Nah, saya pernah baca satu buku di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, dikatakan pada waktu orang itu percaya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, mengikatkan diri kepada Allah, maka menjadi satu roh. Jadi orang itu sebetulnya udah penuh Roh Kudus ya. Artinya udah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, berarti roh Allah itu bersama-sama dengan orang tersebut yang mengikrarkan diri menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, jadi bagaimana menurut Pak Vincent Wijaya? Terus saya baca juga di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39-38 ya. Itu roh itu belum datang, sedangkan di dalam Kejadian itu antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan eksistensinya udah ada gitu. Nah, saya pernah baca juga dibedakan antara roh esensial dan ekonomikal, bahwa pencurahan Roh Kudus waktu peristiwa Pentakosta itu kan roh ekonomikal. Bagaimana menurut Pak Vincent? Saya juga kurang tadi belum menyimak dari awal Pak Vincent. Terima kasih Pak. Pak Hari mesti menyimak dari awal sekali Pak. Jadi gini, dari awal tuh artinya yang pertama ya, bahwa ini tesis ini lahir dari seorang hamba Tuhan, international speaker, pengajar Bible internasional, David Powson, yang menyelidiki selama 17 tahun, akhirnya muncul dengan tesis bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah atau lahir baru itu melalui 4 tahapan. Ya, tadi di awal kan sudah diterangkan. Mungkin boleh diitu lagi Pak Adam supaya clear. Saya mau. Yang summary ya.
Ya summary-nya ya summary. Summary nanti ini boleh dibagikan semua lah. Itu Ya, oke. Nanti sebentar. Oke. kalau kita ngerti ini tesisnya kita akan enggak yang atasnya. Nah, ini dia, Pak Hari ini. Jadi 4 step nih, Pak. Jadi tesis ini lahir dari Kisah Para Rasul dan nggak bisa diambil dari 4 Injil karena too early. Waktu itu Yesus masih hidup di bumi, ya. Nggak bisa kita berdoa kepada Yesus yang sudah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, ya kan? Nah, Kisah Para Rasul adalah abad awal di mana kekristenan itu bertumbuh, ya. Mereka mengalami ya peristiwa-peristiwa nyata dalam kehidupan mereka. Mereka melayani juga dengan kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus yang mereka terima ketika Pantekosta dan lain-lain. Itu udah ada semua di Kisah Para Rasul. Maka kalau kita mau benar-benar mengerti tentang 4 tesis ini, kita mesti dari kitab Kisah Para Rasul. Ini nggak bisa juga diambil dari surat-surat Rasul atau kitab Wahyu yang dikatakan too late. Kalau 4 Injil itu too early. Walaupun di kisah di surat-surat Rasul pun ada dibicarakan beberapa hal langkah-langkah ini. Seperti di Ibrani 6 juga ada langkah-langkahnya seperti ini, Pak. Langkahnya Ibrani 6. Tapi ada di mana-mana, di surat Petrus, surat Paulus yang lainnya, ya. Cuma 1 atau 2 atau mungkin 3, enggak komplit seperti di Kisah Para Rasul. Itu mungkin menjawab dulu pertanyaan tadi, Pak. Jadi kalau kita pertanyaan Pak Hari keluar dari sini, ngambil dari baik itu dari Injil maupun dari surat-surat Rasul atau kitab Wahyu, kita nanti akan bertentangan dengan tesis yang diajukan oleh David Powson, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, bukan berarti bahwa yang lain itu nggak benar loh ya, enggak. Maksudnya mereka benar, tapi untuk mengerti 4 step ini hanya bisa dimengerti di dalam Kisah Para Rasul, gitu ya. Yang kitab Injil maupun kitab surat-surat Rasul dan kitab Wahyu itu ada cuman tersebar, ada 1 langkah, 2 langkah, atau 3 langkah gitu. Oke, saya bacakan dulu juga pertanyaan tadi Pak Hari di dalam Kisah Para Rasul 19, ya. Saya baca ayat 1 nih, Pak. Paulus di Efesus, Kisah Para Rasul 19. Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman, tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini makanya kita harus membedakan bahwa penerima Roh Kudus itu beda dengan pertobatan, dengan belief, bahkan dengan baptisan, ya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes, ya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka apa? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu di ayat ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Itu loh. Jadi semua yang diterangkan tadi itu adalah 4 steps. 4 step, dan tanda di perjanjian baru itu penumpangan tangan, dan harus ada tanda lahiriah. Mungkin ini menjawab Pak Hari. Halo? Oke. Halo Pak Hari. Oke, terima kasih Pak Vincent. Mungkin kita teruskan dengan kalau masih ada Q&A yang lain. Oke, rupanya tidak ada
pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Vincent untuk program yang sangat luar biasa ini. Apa boleh saya umumkan program yang Mature in Christ, Ibu Huni? Oke, Pak. Pak John Thompson, apa boleh saya announce ini atau Iya, kita bagaimana Pak tunda John? dulu? Oke, saya sudah masukkan kalender tanggal 18 ya. Ya, tanggal 18. Siap. 18 di situ ada yang flyer yang udah pernah dikirim ke Pak John tuh 18, 2 minggu lagi Agustus. Kalau saya boleh, saya share ini ya. Bapak share ya Pak ya. Itu Mature in Christ. Jadi kita akan teruskan program ini. Kita belajar dari senior kita yang lain, Pak John Thompson. Kita sudah belajar dari Pak Vincent dalam 10 minggu kayaknya. Atau lebih. Kayaknya agak nganjang tuh. Saya tuh Ada 5 program tapi kira-kira 12 minggu kayaknya. 12. Oke, thank you sekali lagi Pak Vincent. Jadi selanjutnya kita akan mengadakan program yang sama pada waktu yang sama. Sesi yang pertama akan dimulai pada tanggal 18 Juli. Kemudian 8 Agustus dan 22 Agustus. Itu pengumuman saya. Dengan ini mungkin kita boleh tutup. Apa saya boleh minta Ibu Huni yang menutup dengan doa, Bu Huni? Boleh dengan mungkin ada Bu Tuti, ada Bu Risa. Boleh, Pak Ibu Huni boleh tunjuk siapa aja. Ya, Bu Risa deh. Bu Risa, oke. Terima kasih Bu Risa. Nah, mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami sudah boleh belajar bersama Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang terus mengajar kami, memberi hikmat, membuat kami mengerti. Terima kasih Bapak untuk Pak Vincent yang sudah menyampaikannya buat kami menjadi berkat bagi kami dalam beberapa minggu ini Tuhan. Kami sungguh diberkati. Kami berdoa biar Pak Vincent, Bu Huni, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, dituntun dan dipimpin oleh Roh-Mu, dipenuhi dengan hikmat-Mu untuk boleh Tuhan utus mengajar lebih banyak orang lagi dimuridkan dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang telah mendengarnya, kami diberkati, kami bersuka cita, dan kami berdoa untuk pertemuan 2 minggu mendatang Tuhan, biar kami boleh belajar kembali, Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus membawa kami untuk semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Pak Adam juga, yang telah jadi berkat bagi kami juga. Kami berdoa supaya Pak Adam juga terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, hikmat Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bu Risa. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Bu Huni. Terima kasih Pak Erwan juga sudah hadir. Ya Pak Erwan, thank you. Terima kasih Bu Buat Huni. teman-teman yang Terima kasih, mau Pak itu Vincent. flyernya, kalau nggak ada di grup, tanya aja sama mungkin Bu Huni atau saya atau Pak Vincent, nanti kita bisa share materialnya ya. Ada yang full report apa yang Ya. yang 2 Oke. lembar tadi aja. Udah. Oke. Terima kasih. Tuhan Oke. Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Good night. Selamat jalan Pak Adam. Terima Sukses. kasih. Tomorrow ya, Melayani. you'll be Doain. leaving ya tomorrow ya. Tomorrow morning ya, 9 o'clock. Tolong kita doa dulu sebentar. Masih. Doa buat Pak Adam. Iya. Ya. Pak John doa sama-sama Pak. Pak John dulu. Pergi besok ke Ghana, ke Kenya. Kenya dulu. Terus Kenya dulu. Kayaknya. Ya. Siapa berdoa? Pak John. Oh, Bapak, Engkau yang telah memilih, memanggil kami, menetapkan kami untuk pergi. Pergi untuk menyuarakan, untuk memberitakan, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau buka di season, di waktu, di masa ini. Oleh sebab itu,
Tuhan, kami telah melihat bagaimana Engkau bekerja untuk Brother Adam. Roh yang sama, roh yang kami tadi bahas, adalah roh yang ada di dalam Bro Adam. Amin. Yang akan menyingkapkan, yang akan menyuarakan, yang akan mengatakan dengan berani, dengan tegas di hari-hari ini, bahwa kami butuh, kami perlu pernyataan-pernyataan Tuhan, yaitu Kristus di dalam kami adalah pengharapan akan kemuliaan. Ada wahyu, ada rahasia yang Tuhan sedang singkapkan saat-saat ini. Terima kasih untuk Brother Adam. Pergi dengan sukacita, pergi dengan keyakinan, pergi dengan kekuatan, pergi melalui penumpangan tangan kami sore hari ini. Yes. Hatinya diteguhkan ya Tuhan, bahwa bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena roh-Mu yang ada di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Brother Adam. Terima kasih Tuhan, untuk istri dan anak-anak, semua cucu. Terima kasih, kami berdoa berkat-Mu atas keluarga ini Tuhan, besar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dalam perjalanan, semua kendaraan, pesawat yang ditumpangi, semuanya baik. Ketemu dengan orang-orang yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga tim Indonesia akan ada satu impact, Tuhan, akan ada perubahan, nubuatan-nubuatan bahwa melalui Indonesia kegerakan itu akan terjadi melalui orang-orang Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu terjadi Yes. melalui Brother Adam juga dan teman-teman tim yang lain. Terima kasih untuk konvensi ini, The Full Gospel Businessman Fellowship International, dibawa kepada akar kerohanian, yaitu Roh Kudus yang kami bicarakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Brother Adam. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Tuhan memberkati Pak Adam. Berkati. Thank you, Pak Vincent. Helen. Thank you, Pak John. Sampai ketemu dengan Pastor Subi. Ya, oke. Apostel Subi. Jadi Bro Vincent ke Australia tanggal berapa? Yang September. Ini Pak Vincent coba gimana? Saya akan pergi ke Perth dulu tanggal 23, Perth dulu. Oh, 23. Itu acara gitu ya, Bro? Hari Sabtu. Oh iya, Perth. Ada pelayanan di Perth begitu? Di Perth, hari Minggu ada pelayanan di Perth. Kemudian Senin atau Selasanya itu dinner meeting dengan seluruh Full Gospel di sana. Selasanya full day itu untuk mengenal Australia Barat. Sightseeing. Oke. Saya diajak sama DKI 1 Pak Anton, kebetulan dia ada bisnis trip juga. Yang perusahaannya kan saya yang lawyernya kan. Jadi dia juga ajak gitu. Rame-rame tuh. Dari DKI 1. DKI 1 ada berapa orang? Ada 5 orang kan, 7 orang ya. Waduh, hebat. Perth atau ke Sydney, Pak? Sydney, oke. Ya, jadi Sydney. Bapak langsung Sydney berarti kan? Iya. Saya berdoa, saya ikut sih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Amin. Saya mohon pamit dulu ya. Yuk, mari. Ada dinner ya. Oke. Silakan. Thank you. Thank you. Aku juga ya. Aku ikut chapter dulu. Oke.